Malam itu, ribuan jamaah memadati majelis yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Mereka duduk dengan khusyuk, menanti petuah dan nasihat dari sang kiai muda yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang santai namun dalam maknanya. Di antara lautan manusia, seorang pemuda mengangkat tangan, meminta izin untuk bertanya. Gus, saya ingin bertanya tentang nasab Habib Syekh. Banyak orang yang mengatakan beliau keturunan Nabi, tapi ada juga yang meragukan. Mohon penjelasannya, Gus. Suasana mendadak hening. Semua jamaah menanti jawaban dari Gus Ikdam. Beliau tersenyum, mengusap janggutnya, lalu mengambil mikrofon. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ini menunjukkan bahwa sampean ingin belajar, ingin memahami. Oke, saya akan jelaskan, biar tidak ada kebingungan. Gus Ikdam menatap jamaahnya satu persatu, memastikan semua mendengarkan dengan baik. Nasab itu perkara penting, terutama bagi seseorang yang disebut sebagai Habib. Karena Habib adalah keturunan Rasulullah, dan ada jalur-jalur nasab yang harus dipahami. Saya akan mulai dari awal supaya jelas. Jamaah semakin khusyuk. Mereka tahu, malam ini mereka akan mendapatkan ilmu yang berharga dari Gus Ikdam. Gus Ikdam memandang jamaah dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. Nasab itu ibarat pohon. Kalau akarnya kuat, batangnya kokoh, dan rantingnya menjulang, maka pohon itu akan menghasilkan buah yang baik. Begitu pula nasab seseorang. Jika ia berasal dari keturunan yang baik, tentu membawa keberkahan. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi ingat, nasab saja tidak cukup. Yang utama adalah akhlak dan amal. Keturunan Rasulullah itu mulia, tapi kalau akhlaknya buruk, tetap saja tidak terhormat di mata Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya berbangga dengan keturunan, tapi harus meneladani akhlak Rasulullah. Jamaah mengangguk paham. Mereka sadar bahwa memiliki nasab mulia bukan sekadar kebanggaan, tapi juga tanggung jawab besar. Gus Ikdam melanjutkan penjelasannya dengan suara yang tegas namun menenangkan. Sekarang, mari kita bahas secara lebih rinci bagaimana garis keturunan Rasulullah hingga sampai kepada para Habib. Beliau mengambil secarik kertas dan menuliskan beberapa nama besar dalam sejarah Islam. Rasulullah memiliki putri yang sangat mulia, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus sahabat Nabi yang terkenal dengan keilmuannya. Jamaah mulai mencatat dalam hati. Gus Ikdam melanjutkan, dari pernikahan mereka, lahirlah dua cucu Rasulullah yang sangat dicintai, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari sinilah keturunan Rasulullah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ia menatap jamaahnya dengan penuh keyakinan. Jadi, para Habib yang kita kenal saat ini adalah keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini yang disebut dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi yang memiliki keutamaan dan kehormatan. Suasana semakin hening. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, ingin tahu lebih jauh bagaimana nasab Habib Syekh terhubung dengan garis keturunan Rasulullah. Gus Ikdam menghela napas sejenak sebelum melanjutkan penjelasannya. Setelah peristiwa tragis di Karbala, keturunan Sayyidina Husain banyak yang hijrah ke berbagai negeri untuk menyelamatkan diri dari kekejaman penguasa saat itu. Mereka menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Yaman, Irak, Persia, hingga ke Nusantara. Jamaah semakin tertarik. Mereka ingin tahu bagaimana nasab Rasulullah bisa sampai ke Indonesia, termasuk kepada Habib Syekh. Di antara keturunan Nabi yang berhijrah ke Yaman, lanjut Gus Ikdam, ada yang kemudian disebut sebagai Ba'alawi, yakni sebuah keturunan yang banyak menetap di Hadramaut, Yaman. Dari sinilah banyak ulama dan Habib yang kemudian berdakwah ke Nusantara. Beliau menatap para jamaah dengan penuh semangat. Mereka datang bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan akhlak mulia. Mereka mengajarkan Islam dengan kelembutan, sehingga banyak penduduk di Nusantara yang menerima Islam dengan hati terbuka. Gus Ikdam mengusap janggutnya sejenak sebelum melanjutkan penjelasannya. Setelah para keturunan Nabi hijrah ke Hadramaut, mereka mulai berdakwah ke berbagai wilayah, termasuk India, Afrika, dan Nusantara. Para habaib yang sampai ke Indonesia membawa ajaran Islam dengan penuh kelembutan. Jamaah mendengarkan dengan saksama. Beberapa dari mereka mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Di Indonesia, lanjut Gus Ikdam, para habib banyak yang menikah dengan penduduk setempat dan membaur dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya berdakwah, tetapi juga mendirikan pesantren, membimbing umat, dan menyebarkan akhlak Rasulullah.
Beliau kemudian menyebut beberapa nama besar dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu keturunan Rasulullah yang berpengaruh adalah Sunan Gresik, atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah wali pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Setelahnya, muncullah para wali lain yang juga memiliki hubungan dengan keturunan Rasulullah. Gus Ikdam tersenyum, dan di zaman sekarang, kita bisa melihat banyak Habib yang meneruskan perjuangan dakwah ini. Salah satunya adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Jamaah mulai mengangguk-angguk paham. Mereka kini semakin penasaran dengan hubungan Habib Syekh dengan keturunan Rasulullah. Gus Ikdam menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Sekarang kita bahas nasab Habib Syekh secara khusus. Nama lengkap beliau adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman Assegaf. Dari nama belakangnya saja, kita sudah tahu bahwa beliau berasal dari keluarga Assegaf. Jamaah mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka sudah pernah mendengar nama Assegaf, tetapi belum benar-benar memahami maknanya. Assegaf bukan sekadar nama, lanjut Gus Ikdam. Ini adalah salah satu marga besar keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Para Habib dari marga Assegaf berasal dari Hadramaut, Yaman, dan mereka memiliki silsilah yang jelas tersambung kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian menjelaskan dengan lebih rinci. Habib Syekh adalah keturunan dari Habib Abdurrahman Assegaf, seorang ulama besar yang nasabnya tersambung ke Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu sebabnya beliau memiliki gelar Habib, karena termasuk dalam Ahlul Bait. Jamaah mulai paham bahwa nasab Habib Syekh bukan sekadar gelar, tetapi memiliki silsilah yang jelas hingga ke Rasulullah SAW. Namun ingat, tegas Gus Ikdam, kemuliaan itu bukan hanya soal nasab, tetapi juga bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah. Habib Syekh sendiri adalah contoh nyata bagaimana seorang Habib harus mengamalkan dakwah dengan penuh kelembutan. Jamaah manggut-manggut, semakin kagum dengan sosok Habib Syekh dan silsilah keluarganya. Gus Ikdam mengusap jubahnya, lalu melanjutkan ceramahnya dengan nada yang lebih dalam. Sekarang kita pahami, kenapa keturunan Rasulullah SAW banyak yang menjadi ulama dan pendakwah. Ini bukan kebetulan, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agama ini. Jamaah semakin serius mendengarkan. Para habaib, termasuk Habib Syekh, adalah penerus ajaran Rasulullah. Mereka bukan hanya mewarisi darah Nabi, tapi juga memiliki kewajiban moral untuk menyebarkan Islam dengan akhlak mulia. Gus Ikdam berhenti sejenak, lalu menatap jamaah. Tapi ingat, menjadi keturunan Nabi bukan berarti kebal dari kesalahan. Mereka tetap manusia biasa yang bisa khilaf, karena yang maksum hanya Rasulullah. Seorang jamaah mengangkat tangan dan bertanya, lalu, Gus, bagaimana kita sebagai umat harus memandang para Habib? Gus Ikdam tersenyum, hormatilah mereka sebagaimana kita menghormati guru-guru kita. Selama mereka membawa ajaran yang lurus, kita ikuti. Tapi kalau ada yang menyimpang, kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jamaah mengangguk tanda paham. Khusus Habib Syekh, lanjut Gus Ikdam, beliau berdakwah dengan solawat, mengajak umat mencintai Rasulullah dengan lantunan-lantunan yang menyentuh hati. Ini bukti bahwa dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, selama niatnya benar. Suasana menjadi lebih syahdu. Banyak jamaah yang mulai menyadari betapa besar peran para keturunan Nabi dalam menjaga agama ini. Gus Ikdam menyesap air putih di hadapannya, lalu melanjutkan ceramahnya dengan semangat. Kalau kita bicara tentang Habib Syekh, kita tidak bisa lepas dari solawat. Beliau dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan dakwah lewat lantunan solawat. Jamaah mulai tersenyum, beberapa dari mereka bahkan bersenandung lirih mengikuti irama solawat yang biasa dibawakan Habib Syekh. Kenapa solawat? Tanya Gus Ikdam retoris. Karena solawat adalah salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah. Dan siapapun yang mencintai Nabi, maka ia akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Jamaah semakin antusias. Gus Ikdam melanjutkan, Habib Syekh membawa metode dakwah yang lembut dan menyentuh hati. Dengan solawat, orang yang awalnya jauh dari agama bisa kembali mendekat. Tanpa paksaan, tanpa ancaman. Seorang pemuda di barisan depan bertanya, Gus, apakah solawat benar-benar bisa mengubah seseorang? Gus Ikdam tersenyum. Tentu saja, betapa banyak orang yang dulunya malas beribadah, tapi setelah sering mendengar solawat, hatinya menjadi lembut. Mereka mulai mencintai Rasulullah, lalu berangsur-angsur memperbaiki diri. Jamaah mengangguk-angguk setuju.
Beberapa dari mereka mungkin pernah merasakan sendiri bagaimana solawat membawa ketenangan dalam hati mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Habib Syekh, lanjut Gus Ikdam. Beliau tidak hanya melantunkan solawat, tapi juga mengajak umat untuk meneladani akhlak Rasulullah. Inilah dakwah yang penuh cinta. Suasana majelis semakin syahdu. Banyak yang mulai menyadari bahwa solawat bukan hanya sekadar nyanyian, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Nabi dan Allah. Gus Ikdam menatap jamaah dengan penuh ketenangan. Pernah nggak sampean semua bertanya, kenapa Habib Syekh begitu dicintai banyak orang? Kenapa setiap beliau mengadakan majelis, ribuan orang hadir dengan antusias? Jamaah mulai berbisik-bisik. Memang benar, majelis solawat yang dipimpin Habib Syekh selalu dipenuhi jamaah dari berbagai daerah. Jawabannya ada pada akhlak dan keikhlasan, lanjut Gus Ikdam. Beliau bukan hanya membawakan solawat, tetapi juga menunjukkan keteladanan dalam ucapan dan perbuatan. Orang-orang bisa merasakan ketulusan itu. Seorang jamaah di barisan tengah bertanya, Gus, apakah ini ada kaitannya dengan nasab beliau sebagai keturunan Rasulullah? Gus Ikdam mengangguk, tentu, keturunan Rasulullah memiliki keistimewaan tersendiri, tapi yang lebih utama adalah bagaimana mereka menjaga akhlak dan dakwahnya. Habib Syekh tidak hanya mengandalkan nasab, tetapi juga berjuang untuk umat. Beliau melanjutkan, kita bisa melihat bagaimana beliau bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Beliau tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, dan selalu mengajak umat dengan penuh kasih sayang. Jamaah kembali mengangguk. Mereka semakin paham bahwa kecintaan terhadap Habib Syekh bukan hanya karena solawatnya yang merdu, tetapi juga karena kelembutan dan ketulusan beliau dalam berdakwah. Jadi, tutup Gus Ikdam, jika kita ingin dicintai oleh banyak orang, kita juga harus meneladani akhlak yang baik. Tidak cukup hanya dengan nasab atau ilmu, tapi juga dengan ketulusan dalam berbuat kebaikan. Suasana majelis menjadi lebih tenang. Banyak jamaah yang merenungi kata-kata Gus Ikdam, merasa terinspirasi untuk lebih memperbaiki diri. Gus Ikdam menghela napas sejenak sebelum melanjutkan ceramahnya. Sampean semua harus tahu, berdakwah itu tidak selalu mudah. Habib Syekh juga menghadapi banyak tantangan dalam menyebarkan solawat dan ajaran Islam. Jamaah mulai fokus kembali, penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Gus Ikdam. Di zaman sekarang, lanjutnya, banyak orang yang mudah menilai tanpa memahami. Ada yang mengatakan bahwa solawat hanya hiburan, ada yang menganggap majelis seperti ini tidak penting. Bahkan, ada yang meragukan nasab para habib. Seorang jamaah mengangkat tangan dan bertanya, lalu, bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti itu, Gus? Gus Ikdam tersenyum. Dengan ilmu dan akhlak, Habib Syekh tidak pernah membalas caci maki dengan kebencian. Beliau tetap berdakwah dengan cara yang lembut. Inilah yang harus kita contoh. Jangan mudah terpancing emosi ketika ada orang yang meragukan kebaikan. Beliau kemudian memberikan contoh. Saat ada yang meremehkan solawat, beliau tidak marah. Justru beliau semakin semangat mengajak orang bersolawat. Kenapa? Karena beliau yakin, solawat adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Jamaah mengangguk-angguk, mulai memahami bahwa dalam berdakwah, kesabaran dan keikhlasan adalah kunci utama. Jadi, kalau sampean berdakwah, jangan berharap semua orang langsung menerima, lanjut Gus Ikdam. Lihatlah perjuangan Rasulullah SAW sendiri. Beliau dicaci, dilempari batu, bahkan diusir dari kampung halamannya. Tapi beliau tetap sabar. Suasana majelis menjadi hening. Semua orang mulai merenung, menyadari bahwa setiap perjuangan pasti akan menghadapi ujian. Gus Ikdam menatap jamaahnya dengan penuh ketenangan. Di dalam Islam, ada banyak perbedaan pendapat. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Apakah dengan pertengkaran, atau dengan kebijaksanaan? Jamaah mulai berpikir. Mereka sering melihat bagaimana perbedaan kecil dalam agama bisa menimbulkan perdebatan besar. Habib Syekh adalah contoh ulama yang bijaksana dalam menghadapi perbedaan, lanjut Gus Ikdam. Beliau tidak pernah memaksakan pendapatnya. Dalam dakwahnya, beliau tidak menjelekkan golongan lain, tidak memperuncing perbedaan. Yang beliau bawa hanyalah ajakan untuk mencintai Rasulullah melalui solawat. Seorang jamaah bertanya, Gus, tapi bagaimana kalau ada yang menyerang kita karena berbeda pendapat? Gus Ikdam tersenyum. Lihatlah Habib Syekh. Pernahkah beliau membalas celaan dengan celaan? Tidak, beliau tetap fokus pada dakwahnya. Itulah cara terbaik menghadapi perbedaan. Jamaah semakin paham.
Mereka mulai menyadari bahwa perdebatan yang tidak bermanfaat hanya akan memperburuk keadaan. Kita harus belajar dari beliau, lanjut Gus Ikdam. Kalau ada perbedaan, sikapi dengan ilmu, bukan emosi. Jangan sampai kita sibuk berdebat, tapi lupa mengamalkan ajaran Rasulullah. Suasana majelis menjadi lebih tenang. Banyak yang merenungi kata-kata Gus Ikdam, menyadari bahwa menjaga persatuan lebih penting daripada memperdebatkan perbedaan. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan penuh semangat. Salah satu hal yang membuat dakwah Habib Syekh diterima oleh banyak orang adalah keikhlasan beliau. Dakwah tanpa keikhlasan itu sia-sia, tidak akan sampai ke hati umat. Jamaah mendengarkan dengan seksama. Sampean perhatikan, lanjut Gus Ikdam, Habib Syekh tidak berdakwah karena ingin terkenal. Beliau tidak mencari keuntungan duniawi dari solawat yang beliau lantunkan. Semuanya dilakukan hanya karena ingin mendekatkan umat kepada Rasulullah. Seorang jamaah di barisan depan bertanya, Gus, bagaimana cara kita mengetahui seseorang berdakwah dengan ikhlas atau tidak? Gus Ikdam tersenyum. Keikhlasan itu bukan untuk diukur oleh manusia, tapi bisa terlihat. Dari tanda-tandanya, orang yang ikhlas tidak mudah marah ketika dicaci, tidak sombong ketika dipuji, dan tetap berdakwah meskipun tidak dihargai. Jamaah mulai memahami. Banyak di antara mereka yang melihat sendiri bagaimana Habib Syekh selalu rendah hati, meskipun sudah dikenal di seluruh Indonesia. Kalau berdakwah hanya untuk mencari popularitas, lanjut Gus Ikdam, maka ketika tidak lagi terkenal, semangatnya akan hilang. Tapi kalau berdakwah karena Allah, maka apapun yang terjadi, ia akan tetap berjalan. Suasana majelis menjadi lebih khusyuk. Banyak jamaah yang terinspirasi untuk lebih ikhlas dalam menjalankan ibadah dan dakwah mereka. Gus Ikdam menghela napas, menatap jamaah dengan penuh kelembutan. Suasana majelis terasa syahdu, seolah semua yang hadir tengah merenungi perjalanan dakwah para keturunan Rasulullah. Setelah kita memahami nasab Habib Syekh dan bagaimana beliau berdakwah, sekarang saatnya kita bertanya pada diri sendiri, ujar Gus Ikdam. Apakah kita sudah benar-benar meneladani Rasulullah dan para zuriyahnya? Jamaah terdiam, ada yang menundukkan kepala, ada yang termenung. Habib Syekh adalah salah satu contoh bagaimana keturunan Rasulullah bisa menjadi cahaya bagi umat, lanjut Gus Ikdam. Bukan hanya karena nasabnya yang mulia, tetapi juga karena akhlaknya yang menawan, dakwahnya yang lembut, dan cintanya kepada umat. Beliau berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi jangan sampai kita hanya mengagumi tanpa meneladani. Cinta kepada Rasulullah bukan hanya sebatas menghafal nasabnya, tapi juga mengikuti akhlaknya. Jamaah mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa menghormati keturunan Nabi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Semoga kita semua bisa meneladani perjuangan beliau, kata Gus Ikdam menutup ceramahnya. Dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Suasana hening, beberapa jamaah tampak menitikkan air mata. Mereka merasakan betapa besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya, dan betapa pentingnya menjaga warisan dakwah yang telah ditinggalkan oleh beliau dan para keturunannya. Majelis pun ditutup dengan doa dan lantunan solawat, mengiringi kehangatan yang masih tersisa di hati para jamaah. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keturunan Rasulullah SAW, seperti Habib Syekh, memiliki peran penting dalam dakwah Islam. Namun, kemuliaan mereka bukan hanya karena nasab, tetapi juga karena perjuangan mereka dalam menyebarkan ajaran Nabi dengan penuh kelembutan dan keikhlasan. Menghormati zuriyah Nabi berarti meneladani akhlak mereka dan mengambil pelajaran dari cara mereka berdakwah. Dakwah yang dilakukan dengan cinta dan kesabaran akan lebih mudah diterima oleh umat. Habib Syekh menunjukkan bahwa sholawat adalah sarana dakwah yang mampu menyentuh hati banyak orang tanpa paksaan. Metode ini mengajarkan kita bahwa mendekatkan diri kepada Rasulullah tidak hanya melalui kajian ilmu, tetapi juga dengan cara yang lembut dan menyenangkan, seperti lantunan sholawat. Keikhlasan dalam berdakwah juga menjadi pelajaran penting. Seorang pendakwah sejati tidak mencari ketenaran atau keuntungan duniawi, tetapi benar-benar ingin membimbing umat menuju jalan yang benar. Habib Syekh tidak terpengaruh oleh pujian maupun hinaan, karena niatnya murni untuk menyebarkan ajaran Islam. Sikap ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Selain itu, perbedaan pendapat dalam Islam harus disikapi dengan bijaksana. Habib Syekh tidak pernah membalas celaan dengan kebencian, tetapi tetap fokus dalam menyebarkan kebaikan. Ini mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama rahmat yang mengutamakan persatuan, bukan perpecahan.
Sikap toleran dan bijak dalam menghadapi perbedaan adalah kunci dalam menjaga keharmonisan umat. Terakhir, cerita ini mengingatkan kita bahwa sholawat bukan sekadar nyanyian, tetapi juga bentuk cinta kepada Rasulullah dan jalan untuk mendapatkan syafaatnya. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan seperti para habaib, kita harus mengikuti jejak mereka, berdakwah dengan akhlak, sabar dalam ujian, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW.